إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا Masyarul muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat dan alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini yaitu Masjid Nurul Falah ya. Cahaya Al-Falah ya. Insyaallah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita mendapatkan dan ini adalah harapan kita semuanya. Kemudian malam hari ini pertama dan mudah-mudahan kita berlanjut untuk mengadakan kajian rutin materinya insyaallah tentang fikih. Ya sekarang mungkin berapa orang kalau masing-masing kita mengajak teman satu saja itu sudah 2 kali banyaknya itu ya. Karena kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah melalui kamu, hidayah itu Allah memberikan, tapi melalui kita ajak gitu kan, maka itu lebih baik daripada unta merah kata Nabi. Apa itu unta merah? Unta merah itu harta yang berharga bagi orang Arab pada saat itu. Itu unta merah. Tentu sebelum ditemukan minyak, sebelum kaya seperti ini dulu, unta merah itu termasuk harta yang sangat berharga bagi orang Arab. Jadi kalau ada satu orang saja dapat hidayah melalui kita ajak, itu sudah sangat besar nilainya. Makanya alhamdulillah kita mulai, ya mudah-mudahan bisa berlanjut terus, karena saya yakin dulu pertama kali saya khutbah di sini Jumat itu 3 baris. Sekarang sudah tidak muat itu kan? Artinya orang bertambah banyak, mudah-mudahan juga ya banyak pula yang berminat untuk menghadiri ya kajian kita. Kitab yang kita pakai Sahih Fiqh Sunnah insyaallah ya, yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Kita akan memulainya dari hal yang paling mendasar insyaallah. Maka sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan sebagai pengantar. Sengaja saya kutip dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib ya, yang ditakhrij oleh Syekh Albani. Saya sebutkan dalam hadis sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya. Jadi kalau Allah menghendaki seorang itu menjadi baik, maka Allah akan memahamkan kepadanya dalam masalah agama. Jadi kalau paham agama, ngerti agama, itu pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Orang mungkin dikasih harta, tapi belum tentu Allah menghendaki kebaikan baginya. Tapi dikasih ilmu agama, itu pertanda Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik. Kemudian sebenarnya kalau materi mungkin kita sudah tahu itu ya, kita mengulang-ulang. Tapi ada yang penting dari itu. Ini adalah majelis ilmu ya, yang kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau kamu
ya, melewati majelis ilmu, maka singgahlah. Maka ditanya, apa? Kalau lewati taman surga maksud saya, kalau kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka ditanya, apa itu taman surga? Ternyata kata Nabi adalah majelis ilmu. Inilah majelis yang dibahas tentang ilmu agama, mungkin tafsir, fikih ataupun apa saja. Ini yang dinamakan dengan majelis ilmu. Kalau di masyarakat kita kenal majelis ta'lim itu ya. Ini namanya majelis ilmu, kan dikaji adalah ilmu syar'i. Juga disebutkan di sana, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, kita langkahkan ya kaki dari rumah ke sini dalam rangka mencari ilmu, tentu ilmu agama maksudnya. Kalau ilmu yang lain itu nggak wajib, paling fardu kifayah. Katakanlah ilmu kedokteran, ilmu apa, memang penting, tapi fardu kifayah, nggak semuanya harus tahu. Tapi kalau ilmu agama, masing-masing kita memang dituntut untuk paham, untuk mengerti. Maka kata Nabi SAW, siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa? Tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang perintah, tahu semuanya. Maka itu adalah jalan menuju ke surga, tentunya dengan hadir di majelis ilmu. Juga keutamaan majelis ilmu. Mungkin kita bisa belajar banyak sekarang dari ya media. Ya. Sekarang udah melalui YouTube, melalui macam-macam banyak. Tetapi yang kita dapatkan ketika kita hadir di suatu majelis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Inilah masjid-masjidnya. Gitu kan? Yatluna kitab Allah. Dibacalah kitab Allah, Al-Quran. Gitu ya. Wa yatadarusuna bainahum. Didiskusikan, dibahas, mungkin tanya jawab, dikaji di sana, ada tafsir, ada fikih, ada akidah macam-macam gitu ya. Kalau itu yang dilakukan, illa haffathumul malaikah. Kecuali apa? Malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Ya. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, turun as-sakinah, ketentraman, kedamaian, kenyamanan. Itu akan turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan akan melimpah padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man inda, bahkan Allah menyebut-nyebutnya orang yang ada di dalamnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan malaikat hadir di dalam majelis ilmu itu. Ya. Ada malaikat yang tugasnya mencari di mana ada majelis ilmu, dia hadir sampai bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Ya. Kemudian para malaikat diantaranya memohonkan ampunan kepada orang yang hadir. Allahumma ighfirlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia, sampai kita mungkin batal berhadas atau sampai kita meninggalkan. Makanya yang bagus memang dalam keadaan suci. Ketika batal, orang biasanya berwudu lagi gitu ya. Karena itu diantara keutamaan orang yang hadir dalam masjid ilmu. Juga disebutkan, ini sekedar pengantar saja sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita. Tadi disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju suatu tempat di sana dituntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya ke surga. Kemudian wa innal malaikah, kata Nabi, dan sesungguhnya malaikat la tabau ajnihataha. Jadi mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya, ya, li talibil ilmi, untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Ya. Kenapa? Ridhan bima yasna, karena dia ridho, dia senang dengan apa yang dilakukannya. Ya. Wa innal alim, ini keutamanya. Dan orang yang alim, orang yang berilmu, yang ilmu agama, la yastaghfiru lahu, sungguh memohonkan ampun untuknya siapa? Man fis samawati wa man fil ardh. Siapa yang di langit? Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berilmu, tentu yang punya ilmu agama.
yang di langit bahkan yang di bumi, hatal khitan fil ma, bahkan sampai ikan di laut memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Kemudian disebutkan wa fadlul alim 'alal 'abid. Nabi kasih perumpamaan, Pak Bu. Keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, ilmu agama tentunya, 'alal 'abid, dibandingkan orang ahli ibadah. Ada orang ibadah mungkin puasa terus, salat malam terus, tetapi dia nggak berdasarkan ilmu. Ada banyak orang beramal, tapi nggak berdasarkan ilmu. Itu belum tentu diterima tentunya kan. Maka dikatakan di sini keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamar alal kawakib. Seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan sekian banyak bintang-bintang. Coba ribuan bintang, jutaan bintang. Kalau muncul bulan purnama, mana yang nampak? Bulan. Itulah kira-kira gambaran Nabi dalam riwayat ini. Kemudian dikatakan, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Gitu kan? Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Untuk kita ketahui, Nabi katakan kepada kita, kabarkan bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Artinya apa? Enggak mewariskan harta. Apalagi rupiah, real, dolar, enggak ada. Apa yang diwariskan? Innama warasul ilm. Para nabi hanyalah mewariskan kepada kita adalah ilmu agama tentu. Faman akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil bagian dari warisan itu, maka berarti dia sudah mengambil ya bagian yang sangat banyak. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani Allah wa yakum ajmain. Kemudian ini ada hadis hasan mauquf dari Abu Hurairah. Pernah terjadi memang ya, kalau orang dikasih janji-janji dunia, saya sering katakan menarik. Tapi kalau janji-janji akhirat kadang kurang menarik. Padahal pasti kan. Coba misalnya siapa yang ikut kajian di Masjid Nurul Falah, masing-masing pulang dapat 100.000, penuh nggak kira-kira masjid? Penuh kan? Tapi kalau bilang pahala, dibilang itu kayaknya kurang menarik. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, annahu marra bisuqil Madinah. Dia lewat datang ke pasar di Madinah ketika itu. Ya. Fa waqafa alaiha, dia berhenti di pasar, kemudian memanggil orang-orang di toko-toko yang punya kedai. Apa kata Abu Hurairah? Ya ahlas suq, wahai ya pedagang-pedagang, orang yang di pasar tadi, ma'ajazakum, sangat lemah banget kalian tuh. Ya. Lemah banget semangatnya, lemah banget imannya. Kalau orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, "Wa ma'adak ya Abu Hurairah?" Apa itu? Kau dibilang kami lemah, enggak semangat gitu ya. Nah, kemudian apa kata Abu Hurairah? Qal dzaka mirasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Enggak tahu kalian ya? Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi, kalian di sini saja. Kenapa? Ya, alla tadhhabun fatakhuduna nasibakum. Tidakkah kalian pergi ke sana untuk mengambil bagian dari kalian? Warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Kenapa kalian tetap di sini? Kenapa enggak ikut ambil bagian itu kan? Coba kalau ada bagi-bagi sembako saja, pasar murah saja, antri gitu kan? Apalagi kalau ada voucher, masing-masing orang dapat 500.000 kira-kira kayak apa antrinya. Kemudian apa Bu, Pak yang dilakukan? Kalau orang-orang di pasar tadi bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu, kata mereka, wa aina, wa di mana dibagi-bagi? Semangat ya. Kalau tentang warisan, tentang harta, tentang dunia, semangat. Ditanya, di mana dia dibagi-bagikan? Ya, wa aina huwa? Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu, fil masjid. Di masjid sedang ada pembagian harta warisan. Apa yang respon para pedagang di pasar Madinah ketika itu, Pak Bu? Fa kharaju sira'an. Mereka segera pergi menuju ke masjid.
Karena sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah SAW. Mungkin yang terbayang barangkali harta. Ya. Fawaqafa Abu Hurairah lahum hatta Abu Hurairah berdiri di pasar menunggu kediaman mereka. Mereka ke Madinah, ke masjid untuk mengambil pembagian. Biar yang jaga ketika itu Abu Hurairah. Sampai mereka kembali. Kemudian apa terjadi Pak Bu? Faqala lahum, mereka pulang, nampaknya kecewa, nggak ada yang dibawa gitu kan. Maka Abu Hurairah berkata, ya, faqala lahum, malakum, ya, gimana keadaanmu, ya, apa yang didapatkan kira-kira kita ya, kok tangan kosong gitu ya, kayaknya perginya semangat untuk mengambil bagian, pulangnya kayaknya sudah kecewa kira-kira kita ya. Faqalu, apa kata mereka yang sudah sampai ke masjid untuk mengambil pembagian warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, qad atainal masjid, wa Abu Hurairah, aku sudah sampai ke masjid. Fadakhalna fi, aku sudah masuk ke dalamnya. Dicari pojok-pojok itu. Falam nara fi syai'an yuksam. Enggak ada tuh pembagian harta. Enggak ada bagi-bagi warisan, bagi-bagi apa, enggak ada. Itu kata mereka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun berkata kepada mereka. Apa kata mereka? Wa ma ra'aitum fil masjid akhadin? Benar enggak? Kamu enggak lihat seorang pun di masjid? Kata Abu Hurairah. Qalu bala, ya ada, saya lihat di masjid. Apa kata mereka? Ra'aina qauman yusallun. Aku lihat ada orang sedang sholat di sana, ya. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, ada yang sedang baca Quran. Wa qauman yatadzakkarunal halal, ada yang diskusi belajar tentang mana yang halal, mana yang haram. Jadi banyak majlis. Faqala lahum Abu Hurairah, maka apa kata Abu Hurairah kepada orang tersebut? Waihakum, celakalah kalian. Pada kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan korma, bukan gandum, bukan dinar, bukan dirham, tetapi ilmu agama. Mereka sholat, beribadah, mereka baca Quran, mereka diskusi dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita kita sadari untuk motivasi bagi kita. Jadi majlis ini majlis ilmu, malaikat hadir ikut memohonkan ampun untuk kita. Mudah-mudahan setiap langkah itu menggugurkan dosa-dosa kita dan tentunya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat juga saya kutip masih dalam kitab yang sama, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan ayu'allimah. Tadi seakan-akan hanya orang berilmu kan? Di sini dikatakan siapa yang pergi ke masjid, ini pagi-pagi. Walaupun dalam bacaan sore juga gitu ya. Siapa pergi ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, tidak ada tujuan lain kecuali untuk belajar kebaikan. Belajar kebaikan, ilmu agama tentang au yu'allimu, kalau enggak belajar mengajarkan. Jadi kita sama-sama ya masuk dalam kategori hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu, baginya apa pahalanya? Ka ajri hajin taman hajjatahu. Dapat pahala seperti pahala haji sempurna hajinya. Masya Allah. Cuma kita yakin enggak gitu kan? Berat orang hadir di majelis ilmu, gangguannya banyak gitu kan? Maka pahalanya sangat besar. Ini harus kita yakini untuk motivasi bagi kita. Sebagaimana mungkin salat isyraq. Ya, salat isyraq itu pahalanya apa? Pahalanya seperti haji dan umrah. Masya Allah. Tapi ada orang yang nggak setuju. Saya sampaikan hadisnya sahih. Ada orang malah marah sama saya. Kenapa Pak Bu? Dia rupanya baru pergi haji ONH plus berapa ratus juta tuh sebelum COVID ya. Mahal-mahal dia haji. Saya bilang apa enak saja. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid itu zikir, mungkin baca Quran, berdoa sampai matahari terbit. Makanya akan sholat isyraq. Setelah matahari terbit, tunggu beberapa waktu, katakanlah 15 menit.
Itu kan, karena kan nggak boleh sholat waktu matahari terbit, waktu tegak lurus, waktu terbenam. Itu ada larangan. Termasuk menguburkan jenazah, itu nggak boleh di 3 waktu itu. Ya, nah, setelah sholat berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit, tunggu sebentar, katakanlah 15 menit, sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti pahala haji atau umroh, sempurna. 3 kali Nabi bilang, tamah. Coba bayangkan, berapa biaya umroh. Sekarang punya duit pun nggak bisa umroh, nggak bisa haji itu kan. Tanpa harus keluar 25 juta, tanpa payah-payah, kita perbanyak saja keikhlasannya, niatnya, setiap hari bisa bawa pahala haji, pahala umroh. Masya Allah, ini peluang. Karena kalau nunggu kaya, tidak semua kita kaya barangkali kan. Mungkin kita nggak sempat hadir ke sana, tetapi kalau toh tidak bisa ke sana, minimal kita bisa meraih pahalanya. Kan yang penting pahalanya sebenarnya. Nah, kalau bisa ke sana alhamdulillah gitu kan. Coba kalau tukang bekerja, ya kan? Sehari berapa? Katakanlah tukang 150 sehari. Yang dicari apa itu? Kerjanya atau duitnya sebenarnya? Duitnya. Coba kalau nggak sekerja dibayar, mau nggak? Senang itu kan. Kita nggak perlu ke sana dapat pahala. Masya Allah. Ini harus kita, ini perlunya ilmu. Kita perlu tahu di mana supaya umur kita singkat, amalan yang berkualitas mana yang kita raih, ya. Maka kita pilih-pilih yang utama, ya, kita kerjakan. Kalau tidak bisa setiap hari, nah orang kadang memahaminya dikiranya halal bulan Ramadan, enggak. Kapan saja, kapan kita sempat. Kalau nggak bisa, ya minimal kalau yang sibuk kerja bisa aja hari Minggu, katakanlah hari libur, kita datang ke masjid, subuh berjamaah, duduk sampai matahari terbit, tunggu 15 menit, sholat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tapi jangan pula nanti pakai gelarnya. Nanti ditulis haji ini. Kapan kamu pergi? Kan saya udah sholat, itu nggak boleh. Nah, tapi pahalanya dapat insya Allah, itu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita tentunya meningkatkan kualitas ibadah kita supaya lebih bernilai. Kemudian juga Nabi mengatakan hadis sahih ya di ghairihi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yati. Siapa yang keluar dari rumah menuju suatu tempat dalam rangka menuntut ilmu agama, dia di jalan Allah sampai kembali. Masya Allah, ini suatu keutamaan tentunya yang harus kita perhatikan. Kemudian satu hal nih saya nampak tadi, nampaknya mungkin di masjid ini belum terbiasa barangkali ya, sholat sebelum maghrib, Pak ya. Mungkin alamnya terlalu singkat, Pak. Tadi karena saya belum tahu kondisinya, belum biasa. Tapi di banyak masjid alhamdulillah sudah dihidupkan sunnah ini. Karena biasanya masjid-masjid lama katakanlah ya, itu kadang malah ditulis azan 10 menit setelah qomat 10 menit setelah azan kecuali maghrib. Biasanya di banyak tempat pas adzan langsung qomat. Mungkin kalau tadi adzannya panjang, mungkin imam kita yang adzan, mungkin selesai adzan langsung bunyi gitu kan. Ini kalau boleh, kalau bisa, kita beri kesempatan orang untuk sholat sunnah sebelum maghrib. Walaupun tidak muakkad, tapi ini dilakukan oleh para sahabat. Ada dalilnya, ini sunnah juga. Jadi maksudnya apa? Banyak hal, di antaranya gini. Kita panggil orang kan, hayya 'alas shalah kan itu. Mari kita salat kan itu berjamaah. Orang siap-siap mungkin berwudu, berjalan. Sampai sini udah qomat aja. Saya kadang analogikan seperti dulu ya. Dulu waktu masih rame, angkot belum banyak, ojek gitu kan. Ke pasar raya itu pakai bis kota gitu kan. Orang kadang kondektor kenet kan sibuk pasar raya itu kan. Udah buru-buru lari, pas sampai ditinggal, kira-kira kecewa nggak? Mari kita ke masjid azan, tapi belum sampai ke masjid, udah qomat. Beri kesempatan, berapa menit, paling 3 menit aja cukup 2 rakaat. Bagi yang tidak sholat juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena ada keutamaan Pak Bu. Antara azan dan iqomah, itu waktu yang doa tidak ditolak insya Allah.
Ad-du'a la yurd bainal adzanain. Itu waktu yang mustajab. Kalau nggak sholat 2 rakaat, boleh berdoa apa saja. Itu bagus sekali antara adzan dan iqamah. Orang alasannya apa, Bu? Pak, alasannya waktu maghrib kan sebentar kan itu. Padahal berapa? Antara maghrib isya 70 menit loh. Lama itu, ada 1 jam lebih. Bahkan maaf saja sekedar informasi, kalau di Mekah, di Madinah, bahkan di mana-mana adzan Bilal nggak pernah adzan langsung qomat, kecuali mau menjamak salat itu kan. Nah, di Madinah bahkan di Mekah kalau bulan Ramadan, bahkan dari Senin Kamis pas adzan maghrib buka dulu sama-sama di masjid itu, buka dulu makan sampai selesai, baru nanti salat, gitu kan. Nah, jadi walaupun waktunya sebenarnya mana lebih panjang habis subuh ke suruk dengan maghrib sampai isya. Jadi masih ada waktu, paling 5 menit pun sudah cukup untuk sholat 2 rakaat. Cuma kadang gini masalahnya, itu gunanya alarm, semacam kesepakatan. Tapi kita nggak selalu, kalau dalam kondisi tertentu bisa aja itu diabaikan kan gitu. Kalau ada acara misalnya habis kajian orang banyak masih belum selesai wudu, walaupun bunyi jangan qomat dulu. Itu nanti kita lebih tunduk pada alarm, itu alat untuk kita kesepakatan. Maksudnya apa? Kalau dulu di kampung gini masalahnya Pak Bu, maghrib udah azan, ada orang salat sunnah, dia tinggal 1 rakaat, datang orang ini salam, ini tinggal 1, datang lagi, nyambung itu jadi lama. Tapi kalau sekali misalnya sekian menit, atau misalnya mau azan, setelah selesai azan dia sholat 2 rakaat itu kan. Setelah dia sholat 2 rakaat qomat, yang lain tertinggal, jangan tersinggung, jangan marah. Onde awak ditinggal loh, padahal lambe-lambe itu kan. Jadi sekali kalau memang kenapa? Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah qomat, tidak ada sholat sunnah, yang ada sholat fardu. Makanya kalau bapak ibu sedang sholat sunnah misalnya, baru 1 rakaat, kemudian qomat, nggak usah lanjutkan, langsung aja batalin, masuk barisan sholat. Gitu aja, nggak usah marah-marah, karena aturannya seperti itu. Nah, nggak usah dilanjut. Orang kadang kejar-kejaran gitu kan, cepat-cepat, nggak perlu. Kalau sudah qomat, baru 1 rakaat qomat, ya udah legowo sajalah. Niat insya Allah sudah dapat pahala kan gitu. Aturannya seperti itu kata Nabi. Idza uqimatis shalah, kalau udah qomat, maka nggak ada sholat kecuali sholat fardu. Boleh nanti diganti setelah, misalnya sholat subuh kan 2 rakaat sebelum subuh kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Cuma ketika itu mungkin sakit perut, mungkin ada halangan kan, datang sampai ke masjid, udah qomat, enggak apa-apa. Nanti habis sholat subuh boleh diganti yang 2 rakaat tadi. Tapi kalau kita sama-sama paham, nggak masalah. Cuma untuk menghindari fitnah, kalau orang nggak ngerti itu heboh nanti sholat apa tuh habis subuh nggak ada kan gitu. Maka ditunggu lagi isyraq atau waktu duha atau nanti di rumah boleh diganti. Kalau kita biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh tiba-tiba tertinggal, itu boleh diganti. Nabi pernah sholat sunnah sesudah zuhur misalnya diganti di waktu lain habis asar misalnya, karena memang lupa atau karena ada uzur. Jadi orang yang lupa, orang yang tertidur itu mengerjakannya ketika apa? Orang lupa ketika ingat. Orang yang tertidur ketika bangun. Orang tidur nggak berdosa, nggak sholat, ya. Tapi begitu bangun kewajiban. Tapi jangan salah, itu nggak boleh dibangunkan, tetap dibangunkan. Kecuali nggak ada yang membangunkan, nggak dengar azan, nggak enak nyenyak banget, mungkin letih itu habis baralek lah. Panik itu kan, enak, nggak dengar apa-apa. Pas bangun rupanya udah lewat duhur, lewat asar, lewat bangun maghrib. Ya langsung bangun, sholat duhur, sholat asar. Ketika itu jangan ditunda besok. Nggak boleh, besok aja sekalian dirapel, nggak boleh. Jadi kapan ingat bagi yang lupa, kapan terbangun bagi yang tertidur. Jadi kembali kepada masalah tadi, kalau bisa, ya. Insya Allah sepakat kita Bu ya. Jadi maghrib itu kasih kesempatan, ya mungkin itu bisa diprogram, ditunda sedikit. Apalagi kalau ada yang berpuasa. Ini hari Kamis mungkin biasanya orang puasa. Sebenarnya nggak masalah ibu bapak kalau puasa tetap bisa bawa aja lah perbukaan.
segelas air atau apa itu kan makannya habis isya itu kan, sampai sini habis maghrib buka dulu sebentar, kemudian kita sholat, baru habis isya kita dapat dunia akhirat insyaallah itu kan. Jadi jangan jadi penghalang karena puasa terus ya, puasa sunnah, sholat yang fardu malah terabaikan. Saya ingin sampaikan walaupun ini sebenarnya materinya nanti, tapi sekarang dibutuhkan. Ini tentang sholat sunnah maghrib, walaupun tidak muakkad betul. Ya, tidak muakkad betul, tapi ada tuntunannya. Saya sebutkan sunnatul maghrib, salat sunnah maghrib. Alhamdulillah Pak Buya di banyak masjid yang ikut kajian sudah berubah, sudah memberikan kesempatan bagi yang mau salat sambil menunggu. Orang sedang wudu mungkin kan, orang sedang berjalan itu kan. Jadi itu insya Allah lebih utama. Salat qobliyah yustahab, disunahkan, dianjurkan. Liman sya'a, bagi yang mau, ayusolli rakatan qabla salatil maghrib. Tapi bagi yang mau, sekali lagi, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang masalahnya sudah dia nggak mau sholat, melarang orang sholat itu apa ya kan? Kalau nggak mau nggak apa-apa, orang mengerjakan silakan diberi kesempatan. Apa dasarnya? Yang pertama, hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, radhiyallahu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib, kata Nabi. Shallu qoblal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Diulang-ulang. Yang ketiga, summa qala fis salisa, Nabi yang ketiga mengatakan apa? Liman sya'a, bagi yang mau. Berarti tidak muakkad. Tapi siapa yang nggak perlu pahala sih? Kita kan udah ke masjid, modal perjalanan sama kan, tenaga sama, udah sampai di sini, ada kesempatan, kenapa kita nggak manfaatkan? Itu kan? Jadi bagi yang mau, kenapa? Nabi khawatir kalau ya ayati hadana sunnah rotibah. Nabi jadikan sholat rotib yang rutin. Sekali-kali ada kesempatan kerjakan, kalau nggak ada nggak masalah. Mungkin dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nggak ada yang masbuk. Semuanya bisa dapat sama-sama imam, takbirnya sama-sama salamnya. Ini kan kadang ada masbuk kan, ada yang cuma dapat 1 rakaat. Karena apa? Begitu adzan, perangkat, udah qomat. Sampai sini putar-putar, tinggal 1 rakaat kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dasarnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhu yang tinggal sama Nabi ya, mengabdi. Kanal muadzin idza adzan, zaman Nabi ketika muadzin, tentunya Bilal di antara muadzin Nabi, mengumandangkan adzan, kalau sudah selesai, qaman nas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat orang-orang berdiri ya. Apa dicari? Yabtadiruna sawari yusallun, mencari tonggak-tonggak masjid. Di sini enggak ada tonggak. Untuk salat. Kenapa? Dijadikan sutroh. Jadi salat yang bagus itu pakai sutroh. Kalau bisa salat ke depan, ada batasnya Pak Bu. Ini namanya sutroh. Boleh dinding, boleh meja, boleh apa. Kalau masjid ini alhamdulillah nggak pakai tonggak lapang. Kalau ada tonggak, boleh tonggak di sana. Ada orang duduk boleh juga. Itu sutroh pembatas. Tapi kalau salat berjamaah, sutrohnya imam. Makanya sebenarnya Bu, Pak, kita sedang salat ada 5 shaf misalnya. Bapak Ibu salat di tengah batal. Keluar lewat Islam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh di depan imam atau orang sholat sendirian, kita lewat di depannya, itu yang nggak boleh. Malah kalau perlu nunggu, lebih baik 40 tahun atau lama sekali daripada lewat di depan orang sholat. Dan kalau kita ada sutra, misalnya pembatas tonggak atau apa saja di depan kita, kemudian kalau orang lewat di depannya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada sutra, lewat di depannya wanita yang udah dewasa, batal sholatnya. Lewat anjing hitam, batal. Lewat keledai, batal. Ada ketentuan seperti itu. Walaupun sekarang seakan-akan nggak mungkin anjing masuk. Ya suatu saat kalau kita sholat di luar, itu yang membatalkan sholat diantaranya itu. Tapi kalau ada sutra, kita lewat pun tidak masalah. Itu diantaranya insya Allah nanti kita akan pelajari. Kalau kita lanjut, ya kita akan bahas itu. Ini kita sekedar aja awal motivasi itu ya. Kemudian mereka para sahabat cari tempat untuk sholat sunnah. Itu maghrib gitu ya.
Hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim wa hum kadzalik. Sampai Nabi keluar dari rumah ya untuk mengimami, para sahabat masih sholat sunnah sebelum maghrib dan Nabi tidak melarang tentunya. Yusalluna raka'atan qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adzan wal iqamah. Tetapi tidak lama-lama. Seperti sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu pendek. Paling rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul huwallahu. Jangan panjang-panjang. Kalau mau panjang salat malam tahajud. Boleh 1 juz, boleh 2 juz. Itu yang suruh panjang itu salat malam. Tapi salat sebelum subuh, sebelum maghrib itu yang singkat-singkat saja ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dasarnya? Hadis Abdullah bin Wafal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, baina kulli adzanaini salatun. Nabi mengatakan 3 kali, antara 2 adzan ada salat sunnah. Maksudnya 2 adzan apa? Adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah kan sama. Bedanya apa? Adzan 2 kali, qomat 1 kali kan itu. Makanya namanya adzan pertama dan adzan kedua istilahnya gitu. Makanya zaman Utsman ditambah adzan ketiga di pasar karena orang sudah banyak, nggak ada speaker, nggak ada apa dulu gitu kan. Nah, jadi antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah itu boleh di sana ada sholat sunnah liman syaa, bagi yang mau. Kalau yang nggak mau boleh berdoa karena waktu itu waktu yang mustajabah insyaallah. Masyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang keempat, hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, hadis ini diriwayatkan sebagian sebelumnya ya. Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan. Tidaklah salat fardu ditegakkan, baik subuh, zuhur, maghrib, isya gitu kan, kecuali sebelumnya ada salat sunnah 2 rakaat. Walaupun nanti ada yang sunnah muakkad, ada yang tidak muakkad. Tapi kita perlu pahala enggak? Perlu. Kita banyak bekal sebanyak-banyaknya. Walaupun enggak muakkad ada pahalanya, gitu kan? Nah, jadi kita sama-sama ya menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tentunya ini yang akan kita kaji tentunya. Semoga bisa menjadikan pencerahan bagi kita. Ini sholat maghrib yang apa? Sebelumnya qobliyah. Walaupun sekali lagi tidak muakkad. Biasanya di masjid-masjid itu yang muakkad saja. Setelah maghrib itu kan, setelah isya, sebelum subuh, sebelum zuhur dan asar. Sebelum asar boleh bahkan 4 rakaat. Nanti kita bahas itu keutamaannya apa. Itu kan? Nah, jadi bisa diharamkan dari neraka misalnya. Itu kalau betul-betul kita menjaga. Jadi sholat-sholat sunnah itu penting. Kenapa? Untuk menambal kekurangan sholat fardu. Jadi nanti yang dihisab itu yang fardu dulu, yang wajib dulu. Ada kekurangan. Maka Allah bilang pada para malaikat tadi, coba periksa, ada nggak sholat sunnahnya? Kalau ada sholat sunnahnya, ditambahkan. Itu sholat. Begitu juga puasa Ramadan. Ini kurang sempurna nih. Puasa tapi mungkin melakukan itu kan, pelanggaran dan sebagainya. Ada nggak puasa sunnahnya? Makanya kemarin Jumat saya ingatkan, mungkin ibu-ibu nggak ada ya. Kalau bisa, mumpung masih bulan Syawal, puasalah 6 hari di bulan Syawal. Ibu mungkin punya utang, bayar dulu berapa utangnya, mungkin hadir ya. Kemudian ditambah, boleh berurutan, boleh selang-seling. Karena kata Nabi apa? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan. Kemudian diiringi dengan 6 min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Yang penting masih bulan Syawal. Karena kasomi dahri auka maqala Nabi. Jadi dia akan mendapatkan pahala seperti puasa satu tahun, masya Allah. Kemudian juga puasa-puasa mungkin nanti kita bisa Senin, Kamis dan sebagainya. Karena ada pintu surga yang namanya Royan. Nanti pintu surga itu akan memanggil. Halumma ya.
Aina shaimun, mana orang yang rajin berpuasa di dunia? Tentu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan memang wajib kan? Mana? Suruh masuk. Kalau sudah masuk semuanya, orang yang rajin berpuasa lewat pintu khusus VIP itu, tertutup pintu itu dan nggak ada yang bisa masuk. Karena khusus bagi orang yang rajin berpuasa. Maka pintu surga berapa Pak Bu? Bu, ada berapa pintu surga? Woi, berapa? Belum tahu ya. Pintu surga ada 8. Kalau kita perlu satu aja ya, kalau satu aja udah bisa masuk. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, mungkin semua pintu 8 mempersilahkannya. Kita perlu satu aja, alhamdulillah kan? Ya. Jadi kalau pintu neraka berapa? Nggak tahu juga ya. Ya itulah kita ngaji, mudah-mudahan nanti ketemu ya. Pintu neraka 7. Ya. Jadi kita hindari itu ya. Itu sedikit ya. Kemudian sebelum maghrib, sesudah maghrib, maka ini muakkad ya, 2 rakaat setelah maghrib. Ada juga riwayat beberapa hadis, antaranya dari Ibnu Umar dan juga Aisyah dan juga Ummu Habibah. Yustahabu an tusalla rakatan badalan fil bait. Kalau nggak ada kegiatan Pak Bu, nggak ada pengajian, nggak ada wirid, itu kan yang bagus sholat sunnah setelah maghrib itu dikerjakan di rumah. Walaupun boleh di masjid. Daripada sampai di rumah nanti malah nggak sholat, sampai di rumah mungkin langsung makan, langsung macam-macam kesibukan, tempatnya mungkin nggak kan untuk sholat, maka boleh di masjid. Tapi kalau ada ruang khusus mungkin, maka lebih bagus lagi sholat di rumah, karena kata Nabi, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat kamu di rumah kamu, jangan di masjid semuanya. Yang di masjid itu sholat fardu bagi kaum lelaki terutama ya. Adapun sholat sunnah yang paling bagus di rumah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa bedanya rumah dengan kuburan? Masjid dengan kuburan. Rumah, Pak Bu, yang tidak dipakai untuk sholat sunnah, tidak pernah dibacakan Al-Quran di sana, musik aja mungkin, TV non-stop ataupun apa gitu ya, nggak pernah dipakai untuk sholat, itu seperti kuburan. Berarti apa? Nggak boleh baca Quran di kuburan kan? Baca Quran di rumah. Ini kadang di rumah nggak baca Quran, ke kuburan malah bawa Yasin lah. Baca Quran di rumah, sholat sunnah di rumah, dan itu supaya membedakan rumah dengan kuburan. Jadi kalau nggak pernah pakai untuk sholat, nggak ada baca Quran, nggak terdengar zikir, sama dengan kuburan. Maka mungkin ya nggak tenang, nggak nyaman, mungkin gerah. Walaupun pakai AC tapi tetap aja nggak enak. Jadi itu diantara kiat-kiat agar rumah kita betul-betul menjadi surga bagi kita, maka hilangkan hal-hal yang memang dilarang. Seperti hal tersebut. Itu barangkali masih ada beberapa menit, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada misalnya, kita biasanya kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Tapi pertama mungkin belum ada ya. Insya Allah mudah-mudahan rutin ya Pak Dede ya. Insya Allah kita, alhamdulillah ini udah banyak Bu. Tempat lain kalau saya biasa, orang nggak banyak nggak apa-apa. Karena ini untuk kita bukan untuk orang, gitu kan? Saya maaf saja sekedar dulu. Paling 6 orang, 8 orang. Yang penting ada terus. Mudah-mudahan kita nanti ajak kawan ya. Karena orang yang mengajak kebaikan, kita misalnya bawa orang ngaji, kita dapat pahala kita, dapat tambahan pahala orang yang kita bawa tanpa mengurangi pahalanya. Kita jadi sales Pak, mengajak-ajak orang. Kita ceritakan, sampaikan kepada kawan-kawan, apalah dari maghrib sampai isya berapa menit paling di rumah juga apa yang dikerjakan, makan tanggung gitu kan. Bagus duduk di sini di taman surga ini. Mudah-mudahan kalau kita sering duduk di taman surga di dunia, kelak kita juga dikumpulkan di taman surga yang sebenarnya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi insyaallah kita akan membahas fikih supaya apa? Supaya ibadah kita benar, sesuai ya. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana tayamum yang benar. Karena kalau kita lihat, maaf saja bukan sekedar orang awam, bahkan maaf saja kadang guru yang sudah ngajar anak-anak, itu wudunya masih belum seperti wudu Nabi.
Ada guru agama nggak, maaf saja nih sebutkan, memang keprihatinan kita. Kadang wudhu masih gini-gini, menuk kepala. Padahal yang ajarkan Nabi gimana? Kalau menyapu kepala itu seluruhnya dari depan ke belakang, tarik ke depan. Ini masih ada orang gini-gini. Disuruh mengisap air kan ke hidung, diisap kemudian dikeluarkan. Itu istinsar. Itu sehat. Dokter mengakui itu. Ya, tapi orang kadang cuma gini-gini doang, nggak diisap. Itu contohnya kan. Jadi banyak sholat pun ada orang yang sudah sekian tahun sudah punya anak, punya cucu, sholatnya yang kata Nabi seperti anjing. Ketika sujud, ininya nempel. Itu nggak boleh itu. Ini diangkat. Jadi banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi untuk itu mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, diberikan kekuatan untuk kita hadir terus ya. Kalau kurang jelas kita bisa diskusi, ditanyakan. Ya kalau saya nggak tahu ya kita cari tahu nanti gimana supaya kita bertambah ilmunya, berkualitas ibadahnya. Demikian untuk sementara barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kita udah masuk waktu Isya. Demikian saja ya. Kita akhiri dengan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mungkin kalau Bapak Ibu tanya-tanya, ini untuk siaran langsung ya. Supaya yang di rumah bisa dengar, di tempat lain bisa dengar. Mungkin Bapak kalau berhalangan bisa juga lewat HP itu ya. Tentu nomornya harus dimasukkan dulu. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.